Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku, siswa-siswi MTS SP Alpala. Pada pagi hari ini kesempatan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bermuajahah walaupun dalam masa pandemi ini. Kemudian kita masih bisa melanjutkan materi walaupun dalam keadaan pandemi melewati media sekarang ini, yaitu media media HP ya. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mempelajari materi. Berdoa Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk siswa-siswi MTS SP Alpala kelas 3, untuk seperti biasa mengabsen di grup WA. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas, terlebih dahulu kita melihat RPP itu dalam kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Oke. Poin 3.3, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Kemudian yang keduanya poin 4.3.1, mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Baihaqi dan dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Sebagai indikatornya membaca hadis 3.31, membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an tentang sifat jujur dalam muamalah. Kemudian mengartikan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an tentang sikap jujur dalam muamalah dengan benar. Kemudian 4.3.1.1, menunjukkan hafalan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dari hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang sifat jujur dalam muamalah dengan benar. Kemudian 4.3.1.2, menunjukkan hafalan arti hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang sifat jujur dalam muamalah dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini atau materi tersebut, siswa mampu yang pertama membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang sifat jujur dalam muamalah. Kemudian mengartikan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang sifat jujur dalam muamalah. Kemudian menghafal hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang sifat jujur dalam muamalah. Yang terakhir, menghafal arti hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang sifat jujur dalam muamalah. Itu merupakan tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama kali ini. Ya, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang yang temanya ini menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah ya. Untuk materinya yang lebih mendalam lagi tentang hadis Rasulullah berperilaku jujur dalam muamalah. Selanjutnya, sebelum kepada materi, terlebih dahulu minggu kemarin kita membahas tentang materi bermuamalah ya.
Ya, mengulang kembali. Minggu kemarin kita membahas tentang materi yaitu berperilaku jujur dalam bermuamalah. Quran, surat Al-Mutaffifin dan Al-An'am tentang menganalisis isi kandungannya. Dan hari ini kita akan membahas untuk bagian hadisnya, ya. Ya, silakan anak-anak untuk menyimak, memperhatikan foto di bawah ini. Ya, begini. Nah, yang pertama, bagian foto ini pasti sudah pada mengetahui ya. Ya. Yang pertama ini Yang pertama ini tentang foto yang ada di pasar sedang bertransaksi jual beli. Kemudian yang kedua ini, ya betul, tentang foto atau gambar timbangan. Kemudian yang ketiga ini ada di sekolah, kantin kejujuran atau kantin jujur. Dan selanjutnya, nah ini pom bensin sedang mengisi bahan bakar. Dan yang terakhir, alat ya untuk liter, untuk minyak, untuk mengukur minyak juga. Nah ini, oke. Apa maksud dari foto yang disampaikan barusan? Nah, tentu akan berhubungan ya dengan materi kali ini, yaitu tentang menggapai keberkahan dalam menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Begitu. Oke. Kita akan membahas yang pertama, hadis tentang berperilaku jujur dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallam, ya ma'asyarat tujari innakum qad walaitum amron halakat fihil umamus salifatul mikyal wal mizan. Rawahu Al-Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis yang barusan dibaca oleh Bapak, tentu ada maksud atau isi kandungannya. Ya. Yang secara umum yang pertama adalah peringatan keras. Peringatan keras kepada siapa? Para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa ya, seperti umat-umat terdahulu. Begitu. Ya. Supaya tidak binasa seperti umat terdahulu. Nanti akan dibahas ke depannya. Umat yang dimaksud dalam keterangan ini umat siapa? Ya. Kemudian yang kedua, takaran dan timbangan adalah salah dua alat yang mendapatkan perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Ya. Maksudnya apa? Supaya kita sebagai, walaupun kita bukan pedagang ataupun siapapun, menggunakan alat ukur itu harus penuh dengan peraturan atau hukum yang sesuai syariat Islam. Untuk terwujudnya keadilan. Kalau ada orang yang beli terigu, gula, minyak 1 liter atau 1 kilo, sesuaikan dengan takarannya. Ya. Kemudian yang ketiga, perintah perilaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam Al-Quran di antaranya surat Al-Isra ayat ke-35 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar.
itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, nah, yang tadi sudah dibahas, kaum siapa yang mendapatkan azab dari Allah tentang muamalah ini yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita membahas yang pertama, penduduk kota Madian yang tinggal di daerah Ma'an, daerah Syam atau yang sekarang Yordania. Umat Nabi Syuaib, masyarakatnya ketika itu tidak beriman kepada Allah dan melakukan berbagai kemaksiatan, yaitu bermuamalah, jual beli dengan cara menipu, mengurangi timbangan ataupun takaran. Ya. Umat terdahulu menjadi contoh bila mana seseorang melakukan pelanggaran hukum Islam, hukum syariat, maka ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, naudzubillah. Yang kedua, sebagai orang beriman, ya, ketika umat Nabi Syuaib, namun kebanyakan mereka orang kafir, ingkar atau kafir, turunlah azab ini dari Allah, apa? Berupa gempa yang menimpa kaum Nabi Syuaib, berupa suara yang keras yang mengguntur, gumpalan awan, hujan api, anak panah api, dan mereka pun binasa. Itulah dampak dari apabila kita tidak mengamalkan, ya, atau menjalankan hukum Islam, hukum syariat agama dalam hal muamalah. Kemudian kita sebagai umat Rasulullah seperti apa? Ya tentu sama, untuk bermuamalah sesuai dengan ukuran takarannya. Ya. Melalui sabda Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya yang sebagian besar profesinya berdagang. Ya betul, banyak pedagang, bahkan di sekolah pun ada pedagang, tapi sekarang masa pandemi jadi berkurang para pedagang itu, ya. Para pedagang untuk tidak meniru perlakuan umat terdahulu, ngurangan sedikit, nah, bahaya, apalagi banyak, ya. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW mencontoh kepada beliau, berdaganglah yang jujur. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, nanti percaya, ya, bukan dari Islam tapi dari orang kafir yang mempercayai Rasulullah menjaga amanah, ya, terpercaya ketika Rasulullah dagang barang-barang dari Siti Khadijah. Itu sejarahnya, ya. Itu. Oke, materi untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa sesuai tadi dari awal tentang menghafal. Yang pertama hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, hadisnya, kemudian artinya juga dihafal, kemudian nanti akan dinilai sebagaimana hafalan yang sudah dihafal oleh anak-anakku sekalian, ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila media yang dipakai tidak efektif atau tidak sempurna. Selanjutnya nanti bisa berdiskusi di grup WA Al-Quran Hadis kelas 9 untuk membahas lebih dalam lagi, walaupun dalam waktu yang memang tidak terlalu banyak, ya, tidak seperti di sekolah pada biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.